Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mari kita membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengenai kisah nyata pengamal sholawat dari bangkrut menjadi seorang miliarder. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, simak kisah ini dari awal sampai akhir, karena insya Allah akan sangat menarik bagi Anda. Dan jangan lupa untuk mengambil hikmahnya, karena insya Allah kisah ini sangat menarik dan bisa kita terapkan, kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Taman Surga, tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kepada sahabat Taman Surga yang ingin mengikuti video-video terbaru dari kami dan juga ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan di bawah video ini tekan tulisan subscribe berwarna merah, kemudian pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update di YouTube. Silahkan sahabat Taman Surga, jangan lupa juga untuk bantu share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Sahabat Taman Surga, kami doakan semua yang sudah subscribe dan juga semua yang sudah menekan tombol lonceng berdering di sebelah kanannya, yang sudah share video-video kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa sahabat semua. Semoga yang sedang punya masalah diberikan penyelesaian dari masalahnya. Rizkinya yang sulit semoga dimudahkan, dilancarkan, disukseskan. Dan mudah-mudahan apa saja yang menjadi hajatnya, hajat dunia akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang punya masalah, masalahnya selesai. Yang sedang sakit diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan hidayah di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga, sebelum kita mulai, kami ingatkan sahabat, Taman Surga mulai hari ini mengupload video setiap hari 3 kali ya. Yang pertama adalah setiap jam 10 pagi. Kemudian video yang kedua insya Allah diupload jam 1 siang. Dan video yang ketiga diupload pada jam 7 malam. Silahkan jangan lupa untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Sahabat Taman Surga. Jadi kisah ini berawal begini, ada seseorang ini sudah menikah ya, kemudian memiliki usaha. Usahanya ini adalah berjualan handphone begitu ya. Zaman dulu itu zamannya masih handphonenya yang waktu itu masih BlackBerry begitu ya sahabat ya. Nah, dia ini memiliki toko ya di sebuah pusat belanja elektronik yang ada di suatu kota. Kemudian dia ini supaya yang namanya pedagang kecil, supaya dia cepat besar itu pasti harus kerjasama. Dia ini kerjasama sama supplier. Supplier ini kemudian setelah bekerja sama, kemudian dia bisa mendapatkan hak untuk bisa mempromosikan produknya ini dengan harga yang lebih terjangkau. Artinya, untuk mendapatkan barang handphone yang sama, BlackBerry yang sama, dia bisa mendapatkan harga kulaan lebih murah sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Atau kalau misalnya dijual dengan harga standar pasar saja, untungnya sudah banyak. Kemudian ada program sahabat, dia program untuk silahkan yang mau ngambil ibaratnya kredit begitu ya, ngangsur begitu. Nah, ini produk ini dalam waktu singkat HP-nya ini yang berminat untuk mengambil produk itu banyak sekali. Sehingga kalau dikumpulkan totalnya omset penjualannya. Ini artinya omset penjualan HP yang keluar ya. HP yang dibeli sama orang-orang itu hampir kurang lebihnya 500 juta rupiah. Tetapi apa yang terjadi sahabat? Ternyata ujian Allah datang di sini. Dia diuji keteguhannya oleh Allah, dia diuji kesabarannya oleh Allah, dia diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat? Karena ternyata
banyak di antara yang tadi ibaratnya ngutang HP tadi ternyata sulit membayar, tidak membayar, atau angsurannya macet. Sehingga dalam waktu singkat yang namanya dia kerjasama dengan supplier itu kan tetap ada batas waktunya ya. Artinya batas pembayarannya kapan itu kan ada, sahabat. Sedangkan uang barangnya udah keluar, tapi uangnya belum ketemu, belum masuk. Akhirnya pada waktu jatuh tempo dia harus bayar itu, dia akhirnya harus menjual apa saja yang dia miliki, aset-asetnya dijual, termasuk uangnya yang di tabungan dikuras semuanya, sehingga habis. Hanya tinggal satu mobil saja, sahabat, sama rumahnya beliau ini. Nah, sahabat Taman Surga, kebetulan juga pada waktu itu istrinya beliau ini sedang mengandung, sahabat Taman Surga. Ketika diberitahu mengenai kisah ini, istrinya tadi yang sedang mengandung tadi, qadarullah, dengan izin Allah, keguguran, sahabat Taman Surga. Anda bisa merasakan, Anda bisa membayangkan bagaimana rasanya Anda sedang bangkrut, Anda menanggung hutang ratusan juta rupiah, istri Anda yang sedang hamil tiba-tiba keguguran. Bagaimana? Stresnya gimana ya? Pasti luar biasa. Tetapi sahabat Taman Surga, orang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah, maka dia akan bersabar dan senantiasa berhusnudon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, begitu ya, disampaikan bahwa barang siapa itu ya yang ingin kehidupannya baik, begitu disampaikan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, salah satu diantaranya dengan wasilah-wasilah, begitu. Nah, salah satu wasilahnya yang beliau amalkan pada saat itu adalah membaca sholawat. Beliau mengamalkan membaca sholawat sehabis sholat subuh, artinya atau sehabis sholat subuh, atau kita masukkan kategori pagi dia membaca sholawat sebanyak-banyaknya, kemudian di malam hari dia membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Yang saya tahu begitu. Barangkali di tempat kerja dia membaca sholawat, saya kurang paham, karena informasi yang saya dapatkan pagi dibaca, malam juga dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, dan alhamdulillah sahabat Taman Surga, dalam waktu yang tidak lama, ya kira-kira setahun sampai 2 tahun berikutnya masih sama, sahabat. Masih sama-sama nggak punya uang, begitu maksud kami ya. Tetapi alhamdulillah, Allah itu kalau sudah berjanji tidak pernah bohong. Demi Allah, kalau Allah yang berfirman pasti ditepati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini, sebelum Allah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk bersolawat, ternyata Allah sudah terlebih dahulu bersolawat bersama dengan siapa? Bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah, terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya amalan solawat ini luar biasa, sahabat. Dan orang tadi yang saya ceritakan tadi, beliau mengamalkan ini, memperbanyak membaca solawat. Kemudian dalam waktu kurang lebih 2 tahun lamanya, ternyata dia mendapatkan rizki yang luar biasa dari Allah. Pada waktu itu sedang booming yang namanya laptop dan netbook, sahabat Taman Surga. Kemudian beliau ini berjualan, selain kan tadi hanya jualan handphone ya, jualan smartphone ya. Kemudian dia jualannya apa? Dia jualan laptop, ini larisnya minta ampun, sahabat. Sampai dalam waktu yang singkat, hasilnya jualan laptop ini pada saat itu bisa digunakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya yang ratusan juta tadi. Bahkan masih punjul, surplus. Uangnya bisa digunakan untuk macam-macam yang lainnya. Artinya Allah mengambil uangnya atau rizkinya 1 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang melimpah ruah. Dan salah satu amalan yang dibaca adalah
memperbanyak membaca sholawat. Pak Nafis, kenapa bisa yang namanya sholawat itu kalau dibaca selain orang tersebut mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok nantinya dia juga mendapatkan bonus-bonus yang luar biasa? Di dunia aja udah dikasih bonus. Salah satu hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah. Sahabat taman surga, dengarkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Jadi beliau ini mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra, rawahu Muslim. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ini mendengar bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak satu kali bersolawat, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Ini yang bicara adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia di alam semesta ini, yang diberi gelar pada waktu itu dengan gelar Al-Amin, artinya adalah manusia yang jujur. Nah, oleh karena itu sahabat taman surga, disampaikan satu sholawat kita baca Sallallahu ala Muhammad, atau kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca sholawat satu kali akan diganti, dibalas, diberi 10 rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa sudah dikasih rahmat sama Allah, yang punya dosa diampuni dosanya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang sedih akan dilapangkan hatinya, yang sedang susah akan diberikan kebahagiaan, yang sedang kesulitan akan diberikan kemudahan, yang rezekinya sulit akan diluaskan, yang punya hutang akan dilunasi hutangnya dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedang sakit insya Allah akan diberikan kesembuhan, yang sedang mencari ilmu insya Allah akan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an mubarakan. Dan yang hidupnya sedang mencari hidayah, petunjuk dari Allah, akan diberikan hidayah. Dan insya Allah akhir hayatnya akan bagaimana sahabat taman surga? Insya Allah akhir hayatnya husnul khotimah. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, berapa kali kita bersolawat dalam satu hari? Perbanyaklah dalam membaca solawat. Karena semakin banyak membaca solawat akan semakin baik. Sampaikan di sini, disampaikan oleh Imam Tirmidzi di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu ya, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Begitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berhak atasku pada hari kiamat ialah orang yang terbanyak membaca sholawat untukku. Barang siapa yang ingin cepat-cepat mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok pada hari kiamat adalah orang-orang yang terbanyak, yang paling banyak membaca sholawat selama hidupnya. Mari sahabat taman surga, kita perbanyak membaca sholawat sebagai salah satu yang pertama. Niatnya adalah mengikuti, melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya di mana? Dasarnya, dalilnya Al-Quran surat Al-Ahzab ayatnya adalah 56. Niatkan kemudian untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niatkan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga insya Allah hidup kita senantiasa dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah. Semoga masalah kita diselesaikan. Perbanyak membaca sholawat. Jangan berhenti di sahabat taman surga.
tapi mari sebarkan video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya, agar semakin banyak orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa pada video Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.